Dengan husu, Bu Nur memandikan Mila dengan air kendi yang sudah dicampuri dengan minyak dan kembang 7 rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Bu Nur. Nah, Bu Nur ini memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki, teman-teman. Dan beliau ini aslinya dari Banyuwangi, lalu pergi merantau ke Bali. Nah, di tanah Bali inilah kisah Bu Nur dimulai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, teman-teman. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Denpasar, Bali. Kisah dukun sakti dari tanah Banyuwangi. Jalan Tukat Badung, Denpasar, sekitaran tahun 2017. Jalan Tukat Badung di Denpasar sedang berada dalam masa transisi menjadi kawasan yang semakin ramai. Meskipun saat itu pembangunan sudah mulai terlihat, suasananya belum sepadat sekarang dan masih banyak lahan kosong atau area hijau di beberapa sisinya. Aktivitas utama di jalan ini didominasi oleh warga lokal dan mahasiswa yang tinggal di area kos-kosan di sekitaran Renon. Pada tahun 2017, deretan ruko baru mulai bermunculan satu persatu menggantikan sebagian lahan yang sebelumnya lebih tenang. Warung makan tradisional, toko kelontong, dan beberapa jasa fotokopi menjadi pemandangan sehari-hari yang melayani kebutuhan penghuni di sana. Lalu lintas di Jalan Tukat Badung masih tergolong lancar, bahkan pada jam sibuk sekalipun. Di sebuah kos-kosan sederhana di ujung gang yang ramai, hiduplah Bu Nur dan Pak Rahmat, sepasang suami istri yang berasal dari Banyuwangi. Usia Bu Nur sudah kepala 5, dengan anak dan cucu yang tinggal jauh di kampung halaman. Sementara Pak Rahmat dengan usia 35 tahun masih tampak jauh lebih muda. Bu Nur menikah lagi dengan Pak Rahmat setelah suaminya meninggal dunia. Bagi Pak Rahmat, ini adalah pernikahan pertamanya. Meskipun perbedaan usia cukup jauh, mereka berusaha membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap pagi, Pak Rahmat berangkat bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Bu Nur sebagai ibu rumah tangga. Namun, Bu Nur memiliki kelebihan yang tidak banyak diketahui orang. Dia bisa membantu orang-orang yang baru membuka usaha agar dagangannya laris manis, dan juga membantu para wanita agar auranya terpancar lebih kuat. Suatu sore, setelah Pak Rahmat pulang bekerja, dengan keringat membasahi tubuhnya, Bu Nur menyambutnya dengan senyuman hangat. "Bagaimana kerjaanmu hari ini, Pak?" tanya Bu Nur sambil menyodorkan segelas teh hangat. Pak Rahmat menghela nafas lalu duduk di kursi ruang tengah. "Lumayan, Bu, panas minta ampun. Tapi begini, kalau tidak kerja, kita mau makan apa?" Bu Nur mengelus pundak suaminya. "Sabar ya, Pak, rezeki itu sudah diatur. Oh ya, tadi ada tetangga yang datang, Mbak Rina. Dia mau buka warung soto, minta tolong aku doakan biar laris."
Bagus itu, Bu. Saingan buat warung soto Pak De nanti, celetuk Pak Rahmat sambil terkekek. Bu Nur tersenyum. Rezeki itu tidak kemana. Asal kita berusaha dan berdoa, pasti ada jalan. Pak Rahmat hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamar mandi. Bersamaan dengan itu, Mbak Rina kembali datang, membawa bunga melati, garam kasar dan dupa, wajahnya penuh harap. Bu Nur mempersilahkan Mbak Rina masuk ke kamarnya yang berukuran 3 kali 3 meter. Aroma dupa langsung memenuhi ruangan saat Bu Nur menyalakannya. Ia kemudian membaca doa dalam hati, mengisi air di dalam gelas, dan menyiapkan minyak dari botol kecil seukuran jari-jari. Di dalamnya terdapat minyak berwarna merah yang tampak misterius. "Pejamkan mata, Mbak," pinta Bu Nur dengan lembut. Mbak Rina menurut, memejamkan matanya dengan patuh. Dengan hati-hati, Bu Nur mengusapkan minyak itu ke alis, kelopak mata, jidat, dan bibir Mbak Rina. Setelah selesai, ia mencampurkan sedikit minyak ke dalam garam kasar yang dibawa oleh Mbak Rina. "Nah Mbak, garam ini nanti buat nyirimin warung ya sebelum buka. Jangan lupa berdoa dulu. Semoga usahanya lancar dan berkah," ujar Bu Nur dengan senyuman tulus. "Mbak bisa pulang sekarang." Mbak Rina pun berpamitan dengan wajah berseri-seri. Ia bersalaman dengan Bu Nur, memberikan uang berwarna merah sebagai ucapan terima kasih. Bu Nur bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Sementara itu, Pak Rahmat sudah menunggu sejak tadi di ruang tamu yang sempit. "Alhamdulillah Pak, dapat rezeki," ujar Bu Nur sambil menghampiri suaminya. "Semoga aja Mbak Lina laris dagangannya setelah didoakan Ibu." Pak Rahmat tersenyum bahagia. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Bu Nur membantu orang seperti itu. Namun, setelah mereka pindah ke Tukat Badung, semua harus dimulai dari awal. Dulu, sebelum pindah, Pak Rahmat mendapat pekerjaan proyek di daerah Singaraja yang jaraknya cukup jauh dari Denpasar. Beberapa hari kemudian, Mbak Rina mulai berjualan soto. Untuk permulaan, dagangannya laris manis, bahkan sampai kekurangan bahan. Mbak Rina bersyukur dan yakin bahwa ini semua berkat bantuan Bu Nur. Jika saja dia tidak iseng mengobrol dengan Bu Nur, mungkin dia tidak akan tahu bahwa Bu Nur memiliki kemampuan istimewa. Sore itu, Mbak Rina berjalan mengikuti suaminya yang sedang mendorong gerobak soto. Dia sudah berencana akan berjualan sampai jam 10 malam. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Baru sore hari, dagangannya sudah habis tak bersisa, bahkan untuk dimakan sendiri pun tidak kebagian. "Alhamdulillah ya Mas, untung aku ada ngobrol sama Bu Nur. Soalnya tuh, aku ngerasa dia itu awalnya aneh. Masa orang Jawa, tapi suka sembahyang hidupin dupa? Ternyata dia kejawen," ujar Mbak Rina dengan nada kagum. "Ya wis dek, jangan ngomong terus. Aku capek ini, berat," jawab sang suami dengan nada lelah. Akhirnya, mereka sampai di kos-kosan. Saat itu, Bu Nur tengah duduk bersila seperti bersemedi. Dia menghidupkan dupa dan canang, lalu memejamkan mata dengan khusyuk. "Iki wong apa sih dek?" tanya suami Mbak Rina dengan berbisik. Mbak Rina sontak menoleh ke arah tempat Bu Nur berada. "Ya wong urip Mas, kamu ini ada-ada aja sih," jawab Mbak Rina dengan nada kesal. Suaminya mengerutkan kening. "Maksudku itu, dia itu agamanya apa? Ngidupin dupa kayak gitu?" tanyanya penasaran. Mbak Rina semakin kesal, bukannya menjawab, ia justru masuk ke dalam kamar kos. Dia sudah menjelaskan pada suaminya tentang Bu Nur, akan tetapi suaminya tadi seakan tidak menggubris. Mbak Rina tidak mau ikut campur, apalagi ia sudah dibantu oleh Bu Nur. Berkat keberhasilan Mbak Rina, dia mulai menceritakan pada saudara-saudara dan kenalannya tentang Bu Nur yang bisa membantu melariskan dagangan. Alhasil, semakin banyak orang yang datang ke rumah Bu Nur. Suatu hari,
seorang ibu bernama Bu Made datang dengan wajah lesu. Dia baru saja membuka toko kelontong kecil-kecilan di depan rumahnya, namun sudah seminggu berlalu, tokonya masih sepi pembeli. Bu Nur, saya dengar-dengar dari Mbak Rina, katanya ibu bisa bantu melariskan dagangan ya? Apa benar Bu? Tanya Bu Made dengan nada penuh harap. Bu Nur pun tersenyum ramah. Insya Allah Bu Made, saya hanya bisa membantu dengan doa dan sedikit ritual. Semua rezeki itu tetap datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Bu Made mengangguk. Saya percaya Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih nihil. Bu Nur kemudian melakukan ritual seperti yang ia lakukan kepada Mbak Rina. Bu Nur membaca doa, memberikan air yang sudah didoakan, dan memberikan garam yang sudah dicampur minyak khusus. Bu Made, garam ini nanti ditaburkan di depan toko sebelum buka ya. Jangan lupa baca doa sesuai dengan keyakinan, pesan Bu Nur. Bu Made mengikuti semua petunjuk Bu Nur dengan seksama. Keesokan harinya, dia membuka tokonya dengan penuh harapan ajaib. Sejak pagi, tokonya mulai didatangi pembeli. Satu persatu, orang-orang datang membeli kebutuhan sehari-hari. Bu Made sangat senang dan bersyukur. Dia yakin semua ini berkat bantuan dari Bu Nur dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Bu Made pun menceritakan pengalamannya kepada tetangga-tetangga lainnya. Dari mulut ke mulut, nama Bu Nur semakin dikenal sebagai wanita yang bisa membantu melariskan dagangan. Rumah kosnya semakin ramai didatangi orang-orang yang ingin meminta bantuannya. Pak Rahmat, yang awalnya merasa biasa saja dengan kesibukan istrinya, mulai merasa khawatir. Dia takut jika kesibukan Bu Nur ini akan membawa dampak buruk bagi mereka. Bu, semakin hari semakin banyak orang yang datang ke sini. Apa ibu tidak capek? Tanya Pak Rahmat suatu malam. Bu Nur tersenyum lembut. Tidak apa-apa Pak, selagi ibu bisa bantu, ya ibu akan bantu. Lagi pula ini kan rezeki buat kita. Tapi Bu, aku takut ya, kalau nanti ada orang yang iri atau dengki sama kita. Kita ini kan cuma orang biasa, ujar Pak Rahmat dengan nada khawatir. Bu Nur menggenggam tangan suaminya. Pak, kita serahkan semuanya sama Tuhan ya. Kalau ada yang iri atau dengki, ya biar itu menjadi urusan mereka sama Tuhan. Yang penting kita tetap berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Pak Rahmat terdiam. Dia tahu istrinya adalah wanita yang kuat dan bijaksana. Pak Rahmat pun mencoba untuk mempercayai istrinya dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Keesokan harinya, Bu Nur dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik berpakaian serba mini. Dia heran, ada urusan apa wanita itu datang ke kosnya yang sederhana ini? Wanita itu bernama Mila, asalnya dari Jawa Timur. Dia mendapatkan informasi tentang Bu Nur dari Bu Made, pemilik toko kelontong yang dagangannya laris manis berkat bantuan Bu Nur. Bu Nur senang mendengar hal itu. Semakin banyak orang yang menyebar luaskan tentang dirinya, semakin banyak pula rezeki yang datang. Ada apa Mbak datang ke sini? Apa Mbak mau buka warung? Tanya Bu Nur sambil duduk tepat di sebelah Mila. Mila tersenyum menggoda. Jadi begini Bu, sebelumnya kenalin saya Mila. Nah saya dengar-dengar Bu Nur katanya bisa bantu orang buka warung jadi laris ya. Dan saya datang ke sini juga mau minta tolong Bu, jawab wanita itu dengan nada manja. Bu Nur menganggukkan kepalanya, matanya menelisik penampilan Mila yang serba terbuka. Memangnya buka usaha apa ya Dok? Tanya Bu Nur mulai memasang wajah serius. Wanita itu kembali tersenyum. Bu, saya nggak buka warung apa-apa, jawab Mila, membuat alis Bu Nur kembali berkerut. Loh, terus? Tanya Bu Nur semakin penasaran. Jadi saya ini bekerja di tempat hiburan Bu, tapi sekarang pelanggan saya banyak yang pergi. Jadi saya mau minta tolong,
Ya, mungkin buka aura agar banyak yang menjadi pelanggan saya lagi. Jelas Mila dengan nada polos. Bu Nur terdiam sejenak. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang datang meminta bantuan untuk hal seperti ini. Namun, Bu Nur tidak ingin menghakimi. Dia percaya setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Bu Nur menganggukkan kepalanya. Baiklah, Dok. Ibu akan coba bantu. Tapi ada syaratnya, ujar Bu Nur dengan nada bijaksana. Bu Nur kemudian memberikan syarat pada Mila untuk membawa kembang 7 rupa, kelapa gading, pisang raja, dan beberapa alat sesajen lainnya. Ibu minta Mila datang saat malam, Jumat Kliwon sekitar pukul 10 malam. Ibu juga minta Mila bawa ayam kampung putih polos. Jelas Bu Nur. Mila menyanggupi semua itu. Baik Bu, apapun akan saya lakukan asalkan bisa balik modal, ujar Mila dengan nada bersemangat. Setelah Mila pergi, Pak Rahmat keluar dari kamar dengan wajah bingung. Dia mendengar semua percakapan antara Bu Nur dan juga Mila. Bu, apa kamu yakin mau membantu wanita itu? Pekerjaan itu kan, ujar Pak Rahmat dengan nada ragu. Bu Nur tersenyum lembut. Pak, kita itu tidak boleh menghakimi orang lain. Siapa tahu dia melakukan itu karena terpaksa. Kita bantu saja semampu kita. Soal hasil kita serahkan sama Tuhan, jawab Bu Nur bijaksana. Pak Rahmat menghela nafas. Dia tahu istrinya selalu berpikir positif dan berusaha melihat sisi baik dari setiap orang. Dia pun tidak bisa melarangnya. Ya sudah Bu, aku percaya sama kamu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terlibat masalah, pesan Pak Rahmat dengan nada khawatir. Bu Nur menganggukkan kepalanya, menyetujui perkataan suaminya. Beberapa hari kemudian, tepat malam Jumat Kliwon yang dinanti, di siang harinya, Pak Rahmat dengan setia mengantarkan Bu Nur ke pasar untuk membeli berbagai perlengkapan ritual. Salah satunya adalah kendi dari tanah liat yang berukuran lumayan besar. Beruntung, di Bali masih ada pengrajin gerabah meskipun harganya lumayan mahal. Tidak apa-apa Pak, kalau Mila berhasil kan, pasti dia akan ngasih tahu rekan-rekannya yang lain supaya datang ke sini, ujar Bu Nur meyakinkan suaminya. Dalam benaknya, Bu Nur sudah menghitung-hitung uang yang akan ia dapatkan. Dari beberapa hari terakhir saja, sudah banyak orang yang meminta bantuannya. Ada yang memberi 200.000, ada yang 400.000, bahkan ada yang sampai 700.000. Apalagi jika ritual berhasil, pasti mereka akan datang memberikan uang yang lebih banyak lagi. Selain itu, proyek yang dikerjakan suaminya juga semakin lancar. Terkadang bosnya memberikan uang lebih, padahal Pak Rahmat tidak lembur. Rezeki memang datang dari arah yang tak terduga. Malam itu, tepat pukul 10 malam, Mila sudah datang. Sementara itu, di belakang kos mereka yang memang kosong hanya berupa pekarangan luas dengan tanaman ubi dan bunga-bunga. Bu Nur sedang mempersiapkan segalanya. Kendi dari tanah liat sudah diisi dengan air yang dicampuri dengan minyak-minyak khusus. Ada juga dipan bambu yang sudah ditata rapi dengan kain jarit. Mila diminta untuk membawa semua sesajen ke belakang kos Bu Nur itu. Setelahnya, Bu Nur mulai menata sesajen tersebut di atas sebuah meja. Dia juga mengeluarkan keris dan foto Nyi Roro Kidul. Setelah selesai menata, dia membakar dupa dan membaca doa-doa. Kemudian Mila diminta untuk mengganti pakaian dengan jarit, lalu berbaring di atas dipan bambu. Dengan khusyuk, Bu Nur memandikan Mila dengan air kendi yang sudah dicampuri dengan minyak dan kembang 7 rupa. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Bu Nur sambil menyiramkan air itu dari kepala hingga kaki Mila. Dia mengulangi proses tersebut sampai 7 kali. Setelah selesai, Bu Nur meminta Mila untuk mengganti pakaiannya. Semoga
Setelah membersihkan diri dari aura negatif, pekerjaanmu semakin lancar, Endo. Ini minyak kamu pakai kalau akan bekerja. Oleskan di kelopak mata, alis, dan bibir. Jangan lupa, sebelum berangkat, bakar dupa ini, ujar Bu Nur sambil memberikan minyak dan dupa pada Mila. Mila mengangguk patuh, menerima semua pemberian Bu Nur dengan hati-hati. Dia keluar dari kamar ritual dan berpamitan sambil menyodorkan sebuah amplop putih. Bu Nur mengucapkan terima kasih, tidak sabar ingin melihat isi amplop tersebut. Setelah Mila pulang, Bu Nur masuk ke dalam kamar dan membuka amplop tersebut. Dia terkejut kala melihat isinya. Ternyata di dalam amplop itu terdapat uang 1 juta. Pak Rahmat yang melihat istrinya membawa uang sebanyak itu juga ikut terkejut. Bu, semoga saja apa yang kamu lakukan itu berhasil. Aku sarankan, jangan dipakai dulu uangnya. Takutnya kalau nanti tidak ada pengaruh, malah minta ganti rugi, ujar Pak Rahmat dengan nada khawatir. Iya Pak, kamu benar. Kalau suruh ganti rugi, uang dari manaku? Jawab Bu Nur membenarkan perkataan suaminya. Malam itu, Mila pulang dengan penuh harapan. Dia berdoa dalam hati, semoga uang yang ia keluarkan tidak sia-sia dan mendapatkan pengganti yang lebih banyak lagi. Mila berharap dengan bantuan dari Bu Nur, dia bisa kembali menarik pelanggan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Keesokan harinya, tepat pukul 7 malam, Mila mulai bekerja. Dia sudah menggunakan minyak sesuai anjuran dari Bu Nur. Dengan pakaian serba mini yang memamerkan lekuk tubuhnya, dia melenggok keluar mengendarai motor menuju klub malam tempatnya bekerja. Ajaibnya, semua pelanggan yang sempat berpindah ke lain hati kini kembali mendekat pada Mila. Malam itu, aura Mila terasa berbeda. Dia tampak lebih mempesona dan memancarkan daya tarik yang kuat sehingga membuat semua orang kagum. Dengan mudah, Mila meraup uang yang sangat banyak malam itu. Para teman-temannya juga merasa aneh, namun mereka tak berani berkomentar. Mereka berpikir mungkin itu memang sudah rezeki Mila. Meski begitu, tak sedikit dari mereka yang berusaha menyerobot pelanggan Mila saat itu. Berkat keberhasilan Mila, semakin banyak orang yang datang kepada Bu Nur. Suatu hari, Mila datang lagi, tapi kali ini ia tidak sendiri, melainkan bersama dengan seorang wanita yang usianya hampir sama dengan Mila. Bu Nur, kenalin, ini teman saya, namanya Sinta, ujar Mila memperkenalkan temannya. Bu Nur bertanya, apakah Sinta juga ingin membuka aura seperti Mila? Akan tetapi Sinta mengatakan bahwa dia ingin minta tolong agar suaminya yang sudah lama tidak pulang bisa kembali padanya. Kabarnya, sang suami sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Pada awalnya, Bu Nur tak percaya begitu saja. Dia mencecar Sinta dengan berbagai pertanyaan hingga akhirnya Sinta mengaku kalau laki-laki itu sebenarnya adalah suami orang. Saya tahu ini salah, Bu, tapi saya sangat mencintainya. Saya mohon bantuannya, Bu, ujar Sinta dengan nada memelas. Sinta menawarkan uang yang banyak, bahkan menjanjikan sepeda motor yang baru untuk Bu Nur. Mendengar tawaran itu, Bu Nur akhirnya goyah. Dia mengambil kartu yang selama ini dia pendam, kartu yang selama ini ia hindari untuk digunakan. Kartu itu adalah kartu lintrik, ilmu pemikat kelas atas yang sangat ampuh. Baik, saya akan bantu, tapi ini sangat berisiko. Apa kamu yakin? Tanya Bu Nur memastikan kesungguhan Sinta. Saya yakin, Bu, asalkan suami saya bisa kembali, jawab Sinta dengan mantap. Bu Nur melakukan ritual itu di tengah malam di sebuah kuburan bayi yang digugurkan atau keguguran. Malam itu, dia memulai ritual lintrik dengan alat-alat yang sudah dia sediakan. Pak Rahmat sang suami melarang. Pak Rahmat takut jika ritual itu akan membawa dampak buruk bagi mereka. Bu, jangan Bu,
Ini bahaya, Bu, ujar Pak Rahmat dengan nada cemas. Akan tetapi Bu Nur meyakinkan suaminya, apalagi dengan iming-iming uang banyak dan motor baru, siapa yang tidak mau? Pasti tidak akan ada yang bisa menolak tawaran menggiurkan itu. Pak, ini kesempatan kita untuk dapat uang banyak. Tenang aja, Pak, aku akan hati-hati, ujar Bu Nur meyakinkan suaminya. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Rahmat dengan berat hati mengantarkan Bu Nur ke kuburan bayi. Ritual itu berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan yang berarti. Bu Nur membacakan mantra-mantra dengan suara lirih, menghidupkan dupa dan membakar kemenyan. Dia menusuk foto suami Sinta dengan jarum yang sudah diberikan mantra, lalu menguburkannya di antara makam-makam bayi. Semoga dengan ritual ini suamimu segera kembali padamu, Sinta, ujar Bu Nur setelah ritual itu selesai. Sinta sangat berterima kasih kepada Bu Nur. Dia memberikan amplop berisi uang yang sangat banyak dan berjanji akan memberikan motor baru jika ritual ini berhasil. Malam itu, setelah ritual di kuburan bayi selesai, Bu Nur dan Pak Rahmat pulang dengan perasaan campur aduk. Pak Rahmat masih merasa was-was, sementara Bu Nur merasa optimis dengan hasil yang akan didapatkan. Keesokan harinya, Bu Nur kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Dia menerima tamu yang ingin meminta bantuannya, mulai dari yang ingin melariskan dagangan hingga yang ingin memikat hati pujaan hatinya. Namun, ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sejak menggunakan lintrik, aura Bu Nur terasa semakin kuat. Dia memancarkan daya tarik yang sulit untuk ditolak. Orang-orang yang datang padanya merasa nyaman dan percaya dengan semua perkataannya. Tak lama kemudian, Sinta datang dengan wajah berseri-seri. Dia memeluk Bu Nur dengan erat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bu Nur, terima kasih banyak ya. Suami saya sudah kembali. Dia menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ujar Sinta dengan nada bahagia. Dan sesuai janji, Sinta memberikan sepeda motor baru kepada Bu Nur. Pak Rahmat yang melihat motor baru itu merasa senang sekaligus khawatir. Dia senang karena mendapatkan rezeki nomplok, namun khawatir kalau Bu Nur akan semakin terlena dengan kekuatannya. Sejak saat itu, nama Bu Nur semakin dikenal sebagai ahli lintrik yang ampuh. Semakin banyak orang yang datang padanya, bahkan dari luar kota mereka rela mengeluarkan uang yang banyak demi mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Kali ini, Bu Nur semakin berani. Siapapun yang datang meminta tolong, pasti dia lakukan. Dia berpikir, dengan seperti ini, Bu Nur tidak susah mencari uang dan suami hanya cukup menemani dia, tak perlu lagi bekerja panas-panasan di bawah terik matahari. Bu Nur merasa hidupnya semakin sempurna. Saat itu, Bu Nur baru saja selesai mandi. Setelah seharian menerima banyak tamu, bahkan dia tak sempat memasak. Aroma sabun dan bedak bayi tercium dari tubuhnya yang segar. Pada akhirnya, suaminya pun terpaksa membeli makanan di warung. Bu, ini nasinya. Cepat makan, mumpung belum ada tamu, ujar Pak Rahmat yang saat itu menenteng kresek putih berisi nasi dan lauk pauk sederhana. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap berusaha tersenyum. Ya Pak, alhamdulillah banyak tamu yang datang. Mana aku lagi lapar juga, jawab Bu Nur, lalu duduk di kursi ruang tamu. Perhiasan emas di jari dan lehernya berkilauan tertimpa cahaya lampu. Pak, tutup dulu pintunya, biar kita bisa makan dengan tenang, saran Bu Nur sambil melirik ke arah pintu yang terbuka. Dia ingin menikmati makan malamnya dengan tenang, tanpa gangguan. Pak Rahmat menurut dan langsung saja menutup pintu kosnya. Mereka akhirnya makan dengan tenang sambil sesekali bercanda dan tertawa. Setelah selesai, Bu Nur dan Pak Rahmat langsung menyedot rokok kretek kesukaan mereka. Keduanya memang perokok berat,
kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak lama. Sampai habis beberapa batang, barulah setelah itu mereka membuka pintu. Dan benar, ternyata di depan sudah ada seorang wanita yang menunggu dengan gelisah. Wanita itu mengenakan pakaian serba minim dengan riasan wajah yang mencolok. "Masuk, Mbak." Pak Rahmat mempersilahkan dengan ramah, sementara ia memilih keluar dan duduk di depan rumah. Pak Rahmat sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Wanita itu masuk, sementara Bu Nur yang baru saja membereskan tempat makan langsung duduk di hadapannya. Bu Nur menatap wanita itu dengan tatapan menyelidik. "Ada keperluan apa datang ke sini, Mbak?" tanya Bu Nur dengan suara lembut namun penuh wibawa. Dia berusaha untuk bersikap profesional, meskipun dalam hatinya dia merasa sedikit jijik dengan penampilan wanita di depannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reni, Bu. Saya mau minta tolong. Saya suka sama orang, tapi dia mengabaikan saya, Bu," ujar Reni dengan nada membelas, matanya berkaca-kaca. Bu Nur terdiam. Ia menganggukkan kepalanya. Dia tidak bertanya banyak seperti saat pertama kali bertemu dengan Mila beberapa waktu yang lalu. Bu Nur sudah semakin berpengalaman dan tahu bagaimana cara menangani orang-orang yang datang padanya. Setelah mengobrol panjang lebar dan memberi syarat-syaratnya, Reni setuju. Saat itu juga Reni pulang dengan membawa harapan baru. Di hadapan Bu Nur sudah ada foto, nama, rambut, dan beberapa hal lainnya lagi yang dibutuhkan untuk ritual pemikat. Ternyata wanita itu sudah tahu apa saja syaratnya dan sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Seperti biasa, Bu Nur akan melakukan ritual yang cukup berbahaya itu karena taruhannya jika Bu Nur gagal, maka dia harus berjalan tanpa selai benang pun menuju ke makam bayi itu. Sebuah konsekuensi yang mengerikan, namun Bu Nur merasa percaya diri bahwa ia tidak akan gagal. Bu Nur yakin kekuatannya semakin hari semakin bertambah. Usaha Bu Nur lancar dan lintriknya tepat sasaran. Tak lama kemudian, Reni datang dengan sukacita. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar. Dia membelikan Bu Nur berbagai macam barang mewah, mulai dari tas branded, sepatu mahal, hingga perhiasan emas. Uangnya juga tak main-main. Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Wanita itu yang mulanya datang dengan motor butut, kini mengendarai mobil mewah. Bu Nur semakin merasa senang dan bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa apa yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Bu Nur bisa membantu orang lain sekaligus mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Akan tetapi, Bu Nur sempat mengatakan kepada para pelanggan yang memakai lintrik bahwa setiap sebulan sekali mereka harus datang untuk memperpanjang lintrik itu. Bu Nur beralasan bahwa hal itu perlu dilakukan agar kekuatan lintrik tetap terjaga dan tidak luntur. Tidak ada yang keberatan. Mereka rela mengeluarkan uang berapapun asalkan cinta dan kebahagiaan tetap berada di genggaman mereka. Tamu Bu Nur semakin banyak, mulai dari wanita malam, pedagang kaki lima, orang-orang yang akan menyewakan ruko tapi tak kunjung laku. Bahkan kini motor Bu Nur banyak, halaman kosnya penuh dengan kendaraan mewah. Dia bahkan berencana untuk membeli tanah dan membangun rumah yang lebih besar. Bu Nur di lingkungan kos semakin disegani dan dihormati. Banyak yang memberikan sesuatu kepada Bu Nur sebagai tanda terima kasih, sebab jika ada anak mereka yang sakit atau kesusahan, Bu Nur akan membantu tanpa meminta imbalan. Bu Nur dikenal sebagai sosok dermawan dan suka menolong. Nama Bu Nur semakin dikenal, bahkan ada yang sengaja mendatangkan saudaranya dari luar kota demi bisa meminta tolong pada Bu Nur.
Suatu hari, seorang laki-laki bernama Pak Joko datang ke rumah Bu Nur dengan wajah yang lesu. Dia adalah seorang pengusaha kecil yang baru saja bangkrut karena ditipu oleh temannya sendiri. Semua tabungannya ludes dan dia terlilit hutang yang menumpuk. Bu Nur, saya dengar ibu bisa membantu orang yang sedang kesulitan. Saya mohon bantu saya bangkit dari keterpurukan ini, Bu, ujar Pak Joko dengan suara lirih penuh harap. Bu Nur menatap wajah Pak Joko yang penuh kesedihan. Dia teringat akan masa lalunya yang sulit. Hatinya tergerak untuk membantu. Bu Nur membakar dupa, membaca doa-doa, memohon kemudahan bagi Pak Joko. Kemudian dia memberikan Pak Joko sebotol kecil minyak yang sudah ia bacakan mantra, menyuruhnya mengoleskan minyak itu di tempat usahanya serta di kedua tangannya sebelum berjabat tangan dengan orang lain. Tak lupa juga Bu Nur memberikan garam yang sudah dibacakan mantra untuk ditaburkan di sekitaran tempat usahanya. Pak Joko, semua ini hanya sarana. Yang terpenting adalah keyakinan, kerja keras dan kejujuran. Jangan pernah menyerah dan selalu berdoa, pesan Bu Nur. Pak Joko mengikuti semua saran dari Bu Nur. Dia mulai menata kembali usahanya dari nol. Pak Joko berusaha keras untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan. Setiap hari, ia selalu berdoa memohon kemudahan. Pak Joko sangat berterima kasih atas bantuan Bu Nur. Dia berjanji akan menggunakan modal tersebut sebaik-baiknya. Beberapa bulan kemudian, Pak Joko datang kembali ke rumah Bu Nur dengan wajah berseri-seri. Dia membawa kabar gembira. Usahanya mulai bangkit kembali. Pak Joko sudah bisa membayar utang-utangnya dan bahkan bisa membuka cabang baru. Benar, ini semua berkat bantuan Ibu. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ibu, ujar Pak Joko dengan penuh nada syukur. Namun, ada kejadian yang lebih mengejutkan lagi. Suatu hari, teman Pak Joko yang telah menipunya datang menemui Pak Joko. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pak Joko. Dia juga mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Pak Joko, saya menyesal telah menipu Bapak. Saya hilaf dan gelap mata. Saya mohon maafkan saya, Pak, ujar teman Pak Joko dengan tulus. Pak Joko memaafkan temannya tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah melupakan kejadian itu dan berharap temannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Usaha Pak Joko semakin sukses. Dia menjadi pengusaha kaya raya. Namun, Pak Joko tidak melupakan Bu Nur. Dia selalu memberikan sebagian dari keuntungannya kepada Bu Nur sebagai ucapan terima kasih. Beberapa bulan berlalu, pasien Bu Nur semakin banyak berdatangan. Meskipun merasa lelah, dia senang bisa membantu orang lain dan menghasilkan uang yang banyak. Namun, malam itu ada yang terasa aneh. Kamar tempat ritualnya yang biasanya terasa dingin kini justru panas menyengat. Dadanya juga sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Keesokan harinya, Reni datang dengan wajah sembab. Air mata membasahi pipinya. Bu Nur, tolong saya, Bu. Istri pacar saya marah besar. Sekarang dia tidak mau menemui saya lagi, ratap Reni. Bu Nur merasa iba tapi juga kesal. Kan udah saya bilang, ilmu ini ada resikonya. Tapi kamu sendiri yang maksa. Ya udah, malam ini saya coba bantu lagi. Malam itu, Bu Nur kembali melakukan ritual intrik. Kali ini, ia merasa tenaganya terkuras habis. Selesai ritual, kepalanya berdenyut hebat. Tubuhnya terasa remuk redam. Setibanya di rumah, Bu Nur tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia kehilangan kesadaran. Paramat yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memeriksa Bu Nur dengan teliti. Ibu ini terlalu kelelahan dan juga banyak pikiran. Sebaiknya berhenti merokok dan istirahat yang cukup ya, ujar dokter itu. Beberapa hari kemudian, Bu Nur diperbolehkan pulang, namun kondisinya belum sepenuhnya pulih.
Tubuhnya masih lemas dan muncul bintik-bintik merah seperti melepuh di kulitnya. "Bu, istirahat aja ya. Jangan terima tamu dulu," pinta Pak Rahmat dengan cemas. "Ya Pak, Ibu juga merasa gak enak badan ini," jawab Bu Nur lemah. Hari demi hari, kondisi Bu Nur semakin memburuk, batuknya semakin keras, ia sering sesak nafas. Setiap malam, dia bermimpi buruk, seolah diikat dan disiksa oleh makhluk-makhluk aneh. "Sakit, ampun, jangan siksa aku," igau Bu Nur di tengah malam. Pak Rahmat yang terbangun berusaha menenangkan. Beberapa tamu tetap datang, meski pintu rumahnya tertutup. Mereka mengetuk, memanggil-manggil nama Bu Nur. Pak Rahman pun dengan sopan menolak mereka, mengatakan bahwa Bu Nur sedang sakit dan butuh istirahat. Melihat kondisi Bu Nur semakin parah, Pak Rahmat akhirnya mengambil keputusan berat. "Bu, kita pulang saja ke Banyuwangi. Mungkin di sana Ibu bisa sembuh," ujarnya dengan nada sedih. Bu Nur mengangguk lemah. "Iya Pak, mungkin ini memang saatnya kita harus pulang ke kampung halaman." Pak Rahmat segera mengurus segala persiapan. Dia mengirimkan kendaraan-kendaraan mereka ke Jawa menggunakan jasa pengiriman barang. Pak Rahmat juga menyewa mobil khusus untuk membawa Bu Nur pulang kampung. "Yang sabar ya Bu, sebentar lagi kita sampai rumah," ujar Pak Rahmat sambil membelai rambut Bu Nur yang semakin menipis. Wajah Bu Nur semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dia seringkali linglung dan berbicara tidak jelas. Bintik-bintik merah di kulitnya semakin banyak dan mengeluarkan cairan seperti luka herpes. "Pak, kenapa badan aku sakit semua? Aku takut," lirih Bu Nur dengan suara serak. "Sudah Bu, jangan dipikirkan. Kita berdoa saja. Semoga Ibu cepat sembuh," jawab Pak Rahmat sambil menggenggam erat tangan Bu Nur. Selama perjalanan, Bu Nur hanya bisa terbaring lemah di kursi belakang mobil. Sesekali dia mengerang kesakitan dan memanggil-manggil nama ibunya. Pak Rahmat merasa sangat sedih, tak berdaya melihat kondisi istrinya. Dia berharap setibanya di Banyuwangi, Bu Nur bisa segera pulih. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Banyuwangi. Kedua anak Bu Nur yang sudah menunggu dengan cemas segera membantu Pak Rahmat memapa Bu Nur masuk rumah. "Ibu, ya Allah, kenapa Ibu jadi gini?" tanya Sulasri, anak pertama Bu Nur dengan nada khawatir. "Sabar ya Dok, Ibu hanya kecapean saja," jawab Pak Rahmat berusaha menenangkan meski hatinya sendiri diliputi kecemasan. Mereka berdua segera mencari pengobatan untuk Bu Nur, mulai dari mendatangi dukun-dukun kampung hingga mengitari Banyuwangi mencari dokter spesialis. Namun tak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh dari Bu Nur. "Sudah saya bilang, ini bukan penyakit biasa. Ini ada campur tangan ilmu hitam," ujar seorang dukun yang didatangi Sulasri. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Sulasri putus asa. "Cari orang yang lebih sakti, orang yang punya ilmu agama tinggi, tapi tidak tertarik dengan dunia," jawab dukun tersebut. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya mereka menemukan nama Ki Asmak. Dia adalah seorang ahli agama yang tinggal di kaki gunung. Konon ia memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun hidupnya sangat sederhana dan hanya fokus pada ibadah. Pak Rahmat dan kedua anaknya segera mendatangi Ki Asmak. Pada awalnya, Ki Asmak menolak untuk membantu. "Saya bukan orang berilmu. Saya hanya orang biasa yang ingin menghabiskan sisa hidup untuk beribadah," ujarnya rendah hati. Namun Pak Rahmat terus memohon dan meyakinkan Ki Asmak bahwa Bu Nur sangat membutuhkan bantuannya. Ki Asmak pun akhirnya luluh dan bersedia melihat kondisi Bu Nur. Dia terkejut melihat tubuh Bu Nur yang dipenuhi bintik-bintik merah dan terlihat sangat lemah. "Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah ilmu setan yang kembali,"
ujar Ki Asmak dengan nada prihatin. Ternyata ilmu yang kamu kirimkan pada orang lain berbalik menyerang dirimu sendiri. Mbah, lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Sulastri dengan cemas. Bu Nur harus segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Dia harus mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, jawab Ki Asmak dengan tegas. Setelah itu, serahkan semuanya kepada Allah, karena hanya dialah yang bisa memberikan kesembuhan. Ki Asmak kemudian memanjatkan doa untuk Bu Nur dan memberikan air yang sudah didoakan untuk diminumkan. Setelah itu dia pamit masuk ke dalam gubuknya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Semua kesembuhan ada di tangan Allah, ujarnya sebelum masuk. Pak Rahmat dan kedua anaknya membawa Bu Nur pulang. Namun di tengah perjalanan, Bu Nur tiba-tiba mengerang kesakitan, tubuhnya mengejang, tapi matanya terbejam. Bu, ibu kenapa bu? Teriak Sulastri panik. Pak Rahmat segera menghentikan mobil dan memeriksa kondisi Bu Nur, namun terlambat. Bu Nur sudah tak lagi bernyawa. Ia meninggal dunia di dalam mobil di tengah perjalanan pulang ke rumah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Via Cornelia. Aduh, Bu Nur ya. Ini Bu Nur sebenarnya awalnya udah baik nih, niatnya bantu orang dengan kemampuan yang ia miliki. Tapi ya begitulah teman-teman. Ketika keserakahan mulai menguasai jiwa, disinilah pengaruh-pengaruh negatif muncul. Dan akhirnya ini menghancurkan Bu Nur secara pribadi dan juga keluarganya. Bagaimana pada akhirnya semua yang dia bangun dengan baik, yang dia bisa ngumpulin tuh pelan-pelan harta, tapi karena keserakahan dia mau cepet kaya, akhirnya berakhir dengan tragis. Dan menurut orang terakhir yang menolong Bu Nur ini, bahwasanya itu adalah ilmu hitam yang dia lepaskan kemudian berbalik lagi teman-teman. Dan itu udah banyak banget ya, sehingga mengakibatkan Bu Nur tuh kayak apa ya, dia antara hidup dan mati tuh teman-teman. Jadi ngeri banget kan, sampai pada akhirnya ketika terakhir menemui orang pintar terakhir yang berada di lereng gunung di Banyuwangi, disitulah dia kayak dia nggak bisa nyembuhin, tapi dia mempermudah jalan Bu Nur sampai pada akhirnya Bu Nur pun meninggal dunia. Waduh, ini semoga aja dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman, dan mungkin banyak ya teman-teman yang juga diberikan kemampuan yang seperti Bu Nur, tetaplah digunakan untuk menolong orang-orang baik dan menolong untuk kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua selalu dilindungi dan selalu disertai dengan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Via terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Lulu Entry, buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa diklik juga, dan boleh dong dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.